Halo guys, apa kabar semuanya? Selamat datang kembali di channel Mr. Black. Di video kali ini, kembali saya akan melanjutkan kisah si topeng laknat alias Jason yang sekarang sudah sampai film keempat, yaitu Friday the 13th The Final Chapter. Sama seperti di film-film sebelumnya, di film ini Jason kembali melakukan hobi bejatnya yang benar-benar sangatlah bejat, yaitu melakukan pembunuhan. Psikopat yang berasal dari Crystal Lake ini memiliki banyak cara untuk membunuh korbannya yang bisa dibilang sangatlah sadis, brutal, dan tanpa rasa kasihan sedikit pun. Korban-korbannya pun di film ini sangatlah banyak, bahkan lebih banyak dari film-film sebelumnya. Oke guys, nggak pakai lama-lama lagi, langsung aja ya. Ini dia alur ceritanya. Cerita film ini masih bersetting pada tahun 1985, satu hari setelah kejadian di film ketiga, yaitu Friday the 13th Part 3. Jason yang kala itu sudah dikapak kepalanya dan dipastikan telah meninggal, dibawa oleh pihak kepolisian ke kamar mayat. Selain Jason, para korbannya pun juga dibawa ke sana untuk diotopsi oleh ahli bedah forensik. Mereka benar-benar yakin kalau Jason telah meninggal dan penduduk di sana pun tidak perlu takut lagi dengan terornya Jason. Namun, yang mereka yakini itu sangatlah salah. Jason ternyata masih hidup, bahkan dia dengan sadisnya membunuh dua orang di kamar mayat itu. Yang pertama, dia membunuh pemeriksa mayat bernama Axel. Cara bunuhnya pun juga sangat mengerikan. Jason menggorok lehernya menggunakan gergaji bedah mayat dan kemudian memutar kepalanya sampai 180 derajat. Setelah membunuh Axel, Jason kemudian membunuh seorang perawat bernama Robbie. Jason dengan sadisnya membunuh Robbie dengan cara isi perutnya dikeluarkan menggunakan pisau bedah. Selanjutnya, scene kemudian pindah pada esok hari, di mana kita akan bertemu dengan keluarga kecil yang tinggal di pedalaman hutan Crystal Lake. Mereka antara lain ada gadis cantik bernama Trish, lalu ada ibunya, kemudian ada adiknya yaitu Tommy, dan terakhir ada anjing mereka yang bernama Gordon. Di sini, Trish ngobrol-ngobrol sama ibunya, kalau rumah di samping mereka telah disewa oleh 6 orang remaja. Mereka ingin liburan akhir pekan menikmati hutan serta danau Crystal Lake, dan sekarang mereka sedang dalam perjalanan. Setelah itu, scene kemudian pindah ke para remaja itu yang terdiri dari 4 pria dan juga 2 wanita. Ada si playboy Paul, lalu ada pacar cabe-cabeannya yaitu Samantha, kemudian ada Sarah dan Doc yang diam-diam saling suka, selanjutnya ada si tukang lawak yaitu Ted, dan terakhir ada pria bernama Jimmy yang sering diejeki sebagai pria yang lemah syahwat alias barangnya cepat loyo. Keenam remaja ini nggak sadar kalau tempat itu sangatlah berbahaya dan mungkin mereka nggak bakal kembali hidup-hidup dari tempat terkutuk itu. Nah, saat di tengah perjalanan, mereka melihat seorang gadis meminta tumpangan namun mereka menolaknya. Si gadis pun langsung kesal. Dia kemudian makan pisang sambil menunggu ada mobil lain yang mau memberinya tumpangan. Lagi enak-enaknya makan pisang, si topeng laknat tiba-tiba muncul dan dengan sadisnya, dia menusuk leher gadis itu dari belakang. Setelah itu, kita balik lagi ke para remaja itu yang sudah sampai ke rumah yang mereka sewa. Trish yang penasaran datang menemui mereka bersama Tommy dan anjingnya untuk sekedar berkenalan. Mereka pun basa-basi lah untuk menjalin keakraban satu dengan yang lainnya. Nah, keesokan harinya, mereka mulai liburan dengan berjalan-jalan santai menelusuri hutan. Saat di tengah perjalanan, mereka melihat ada 2 gadis kembar yang sedang bersepeda santai. Mereka pun berkenalan dengan kedua saudara kembar itu yang menyebut namanya adalah Tina dan juga Terry. Kedua cewek yang sangat seksi itu mengajak mereka untuk mandi-mandi di danau yang mantapnya tidak menggunakan apapun alias telanjang bulat. Para remaja pria pun sangat senang melihat pemandangan itu, karena jarang-jarang pemandangan seperti itu bisa dijumpai. Tak berselang lama, Trish bersama Tommy datang ke sana dan dia sedikit terkejut melihat kegilaan para remaja itu. Si Trish memang terkejut, namun tidak dengan si Tommy yang senang melihat banyaknya gunung kembar di dalam danau itu. Trish pun langsung cepat-cepat membalikan badan adiknya yang sudah hornian dan kemudian membawanya pergi menggunakan mobil. Di tengah perjalanan, mobil mereka tiba-tiba mogok, tapi untungnya ada seorang pria yang membantu. Pria yang bernama Rob ini mengaku adalah seorang pemburu yang sedang memburu beruang di hutan itu. Itu sih katanya.
karena dalam sejarah hutan tersebut belum pernah ditemukan satu beruang pun di sana. Singkat cerita, Rob diajak ke rumah mereka untuk beristirahat sembari Tommy memperlihatkan benda-benda aneh di dalam kamarnya. Si Tommy ini nggak hanya bocil hornian aja guys, dia rupanya jago membuat topeng, walaupun topeng-topeng yang dibuatnya bisa dibilang tidaklah biasa. Kebanyakan topeng yang dibuatnya adalah monster yang terlihat sangat nyata sekali. Yang jelas nih anak bedalah dengan anak seumurannya. Mungkin karena terlalu lama tinggal di hutan kali ya. Nah, setelah melihat benda-benda aneh itu dan ngobrol-ngobrol sebentar dengan Trish serta ibunya, Rob kemudian pergi dari sana. Setelah itu, scene kemudian pindah ke para remaja gila tadi yang sudah selesai mandi dan sekarang sedang berpesta di rumah. Paul sedang cipok-cipokan dengan Samantha, Sarah dan Daud sedang ngobrol-ngobrol santai, kemudian si tukang lawak Ted sedang merayu-rayu Tina, dan terakhir si Jimmy yang sedang joget-joget dengan si Terry. Tak lama kemudian, Samantha pergi ke danau sendirian karena kesal melihat Paul dan Tina mesra-mesraan di depannya. Hal ini pun tidak disia-siakan sama si Jason yang memang sudah mewanti-wanti kapan ada remaja yang keluar sendirian. Saat Samantha sedang bersantai di perahu karet dalam keadaan telanjang, Jason tiba-tiba keluar dari dalam danau. Dengan menggunakan pisau berburu yang dicurinya dari Rob, Jason menusuk perutnya Samantha dari bawah perahu. Paul yang merasa bersalah kemudian pergi menyusul Samantha ke danau. Sesampainya di sana, dia pun dibuat terkejut sambil berteriak-teriak setelah melihat Samantha telah dibunuh dengan sangat mengerikan. Saat dia ingin memberitahu pada yang lain, Jason dengan sadisnya menusuk loncengnya dengan pisau berburu tadi hingga membuat Paul berteriak-teriak kesakitan. Teriakan Paul ini pun didengar oleh Rob yang sedang berkemping di sekitaran danau itu. Sambil membawa golok, dia kemudian mencari asal suara itu, namun tidak ketemu di mana sumbernya. Saat dia kembali lagi ke tendanya, dia dibuat terkejut karena melihat pisau berburunya tiba-tiba ada di sana dalam keadaan sudah rusak. Karena tahu ada sesuatu yang tidak beres, dia pun memutuskan berkeliling tempat itu mencari tahu apa yang sedang terjadi. Setelah itu, kita kembali lagi ke para remaja itu yang tidak mengetahui kalau dua temannya telah dibantai sama si Jason. Kalau tadi Tina deketin Paul, sekarang dia malah deketin Jimmy, bahkan Jimmy diajaknya masuk ke dalam kamar. Udah tau lah kalian ngapain orang itu di sana, yang jelas mereka nggak lagi main TikTok. Sementara Ted yang sering ngejeki Jimmy dengan sebutan barang cepat loyo, sekarang harus gigit jari karena gebetannya direbut sama si Jimmy. Dia pun sekarang nggak deketi Terry, namun si Terry tidak tertarik. Saking tidak tertariknya, Terry bahkan memutuskan pulang ke rumahnya dalam keadaan hujan lebat. Nah, baru aja dia ngambil sepeda, Jason seperti biasa muncul secara tiba-tiba dan seperti biasa juga langsung membantai korbannya. Terry dibunuh dengan cara ditusuk dengan tombak, walaupun tidak diperlihatkan jelas bagaimana kejadiannya. Setelah membunuh Terry, Jason mengincar ibunya Trish yang sedang sendirian di rumah. Mula-mula dia mematikan saklar lampu dan membuat suara-suara untuk membuat takut ibunya Trish. Dipikir ibunya itu adalah suara dari anak-anaknya, namun satu pun dari mereka tidak ada yang kelihatan. Saat dia mencari anak-anaknya keluar, Jason pun langsung membantainya, namun tidak diperlihatkan bagaimana caranya. Tak lama setelah kejadian itu, Trish bersama Tommy pulang ke rumah dan mereka pun dibuat terkejut karena tidak melihat ibunya serta rumah mereka yang dalam keadaan gelap gulita. Trish kemudian mencari ibunya keluar rumah, sementara Tommy disuruh untuk memperbaiki lampu di rumah tersebut. Singkat cerita, setelah mencari kemana-mana, Trish tidak kunjung bertemu dengan ibunya, namun dia tidak sengaja menemukan tendanya Rob. Karena si Rob lagi tidak ada di sana, dia pun menunggu Rob sambil berteduh dari hujan yang semakin deras. Di saat yang bersamaan, ada seseorang yang mendekat ke tenda itu dan tiba-tiba saja dia membacok tenda tersebut. Untungnya itu bukanlah Jason, melainkan itu adalah Rob yang terkejut melihat Trish ada di tendanya. Disinilah semuanya diungkap sama Rob tentang tujuannya datang ke sini, yang bukanlah untuk berburu, melainkan ada tujuan lain. Kalian masih ingat nggak dengan wanita bernama Sandra yang dibunuh Jason di film kedua? Yang itu loh, yang gunung kembarnya sangatlah menggoda. Nah, si Sandra itu ternyata adalah adik kandung dari si Rob. Setelah mendengar adiknya dan pacarnya yaitu Jeff dibunuh oleh Jason, dia pun meninggalkan rumah untuk membalas dendam.
Namun sampai sekarang dia belum bertemu dengan si Jason, karena si Jason ini selalu berpindah-pindah tempat. Si Trish kemudian bilang kalau Jason telah meninggal, namun langsung dibantah sama si Rob. Katanya jasad Jason menghilang dari kamar mayat, dan ada 2 orang juga yang menghilang bersamaan dengan dirinya. Itu artinya Jason masihlah hidup dan sekarang dia pasti berkeliaran di sekitar sini. Nah, setelah mengetahui Jason masih hidup, Trish mengajak Rob ke rumahnya karena takut Jason bakal nyakiti Tommy yang sedang sendirian di rumah. Selagi mereka menuju ke rumah, sekarang kita balik lagi ke para remaja tadi yang sekarang tinggal tersisa 5 orang. Tidak ada ampun, hanya kata itulah yang ada di kepala Jason sekarang. Satu persatu remaja itu pun dibantai sama si topeng laknat itu, dan yang dibantai pertama adalah Jimmy. Jimmy dibantai dengan cara tangannya ditusuk pembuka botol, dan kemudian wajahnya dikapak dengan sangat mengerikan. Lalu si Tina yang dilempar dari jendela dan kemudian terjatuh ke atas mobil. Kemudian si Ted yang lagi enak-enakan nonton video esek-esek, kepalanya ditusuk sama si Jason dari balik layar. Selanjutnya ada si Doc yang lagi enak-enakan mandi setelah main dengan Sarah, dikejutkan dengan kemunculan Jason yang langsung meremas wajahnya. Dan terakhir ada si Sarah yang dibunuh tidak kalah sadis, yaitu perutnya dikapak dari balik pintu. Tak lama setelah mereka semua dibantai, Trish bersama Rob sampai ke rumah dan langsung menemui Tommy yang untungnya belum diapa-apai. Mereka berdua kemudian pergi ke rumah para remaja itu, sementara Tommy disuruh tetap berada di rumah. Sesampainya di sana, mereka tidak melihat satupun remaja karena mayat mereka telah disembunyikan Jason di suatu tempat. Rob kemudian pergi ke ruang bawah tanah dan tiba-tiba saja dia dipukuli Jason sampai meninggal menggunakan garden claw atau semacam cakar. Trish yang melihat Rob dibunuh langsung panik sepanik-paniknya dan kemudian berusaha kabur dari rumah itu. Awalnya Trish kesulitan untuk kabur dari sana karena Jason menaruh mayat korbannya di depan pintu. Namun setelah Trish memecah jendela rumah, dia pun akhirnya bisa kabur menemui adiknya yang sendirian di rumah. Karena tahu yang tersisa tinggal mereka berdua, Trish berusaha mengunci pintu dan jendela agar Jason tidak bisa masuk ke dalam rumah mereka. Nah, di saat Trish lagi mengecek jendelanya, tiba-tiba saja Jason melempar mayatnya Rob. Gak hanya melempar aja, Jason kemudian menyerang Tommy dari jendela, tapi untungnya dia bisa selamat setelah Trish memaluk kepalanya Jason dan diakhiri dengan tusukan ke lehernya Jason. Si Jason ini memang gila guys, walaupun lehernya sudah ditusuk, dia tidak merasakan sakit apapun, bahkan dia semakin tidak terkendali alias semakin menggila. Dia pun lanjut mengejar kedua kakak beradik itu hingga membuat mereka terpaksa berpencar. Trish memancing Jason agar dia mengejarnya, sementara Tommy disuruh lari sekencang-kencangnya pergi dari tempat tersebut. Namun bukannya lari, anak itu malah mencukur rambutnya sampai botak di dalam kamar mandi. Gak tahu ya apa maksud Tommy melakukan itu, tapi yang jelas dia sedang merencanakan sesuatu. Sementara Trish yang sedang dikejar-kejar sama si Jason berhasil melukai tangan dan juga badannya, namun itu percuma saja karena tidak berefek apapun. Keadaan di sini pun semakin mencekam, apalagi setelah Jason berhasil menangkap Trish dan kemudian berusaha untuk mencekiknya. Di saat yang bersamaan, Tommy datang dalam keadaan botak tapi tidak licin, memanggil Jason yang terkejut melihat Tommy. Ternyata, adapun alasan Tommy membotakkan kepalanya adalah dia ingin menyerupai Jason saat masih kecil dulu. Cara ini ternyata berhasil. Jason dibuat terpelongo melihat Tommy dan kesempatan ini pun tidak disia-siakan sama si Trish. Dia berusaha menggolok kepalanya Jason, namun yang kena malah topengnya. Topeng serta golok di tangannya langsung terjatuh dan kelihatanlah wajah asli Jason yang kali ini lebih mengerikan dari film-film sebelumnya. Entah apa yang merasuki si Tommy, tiba-tiba saja dia mengambil goloknya Jason dan dengan sadisnya, dia tanpa ampun membacok wajahnya Jason. Seketika itu pun Jason langsung tumbang dengan wajahnya yang separuh telah terbelah. Kalian pikir udah mati dia? Ternyata belum guys. Di saat kedua kakak beradik itu berpelukan, Tommy melihat tangannya Jason masih bergerak-gerak.
Dia pun tanpa ampun langsung membacok Jason berulang-ulang, memastikan Jason kali ini benar-benar mati. Setelah kejadian itu, Trish bersama Tommy dibawa ke rumah sakit untuk menjalani perawatan. Si Trish agak cemas dengan adiknya karena adiknya melakukan pembunuhan sadis mirip kayak psikopat. Namun dia diberitahu sama dokter kalau itu adalah sesuatu yang normal untuk melindungi diri dari ancaman. Scene film ini kemudian ditutup dengan tatapan aneh dari si Tommy yang sepertinya nih ya bakal menjadi psikopat saat besar nanti. Jadi itulah guys, alur cerita film Si Topeng Laknat yang keempat, yaitu Friday the 13th The Final Chapter. Seperti biasa, kalau ada pertanyaan seputar video ini, kalian bisa tanya di kolom komentar. Like videonya kalau suka, kalau nggak suka kalian bisa dislike. Oke guys, sampai di sini dulu videonya, dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.